Yang pertama, manfaat energi angin. Yang kedua, manfaat energi panas dan cahaya matahari. Yang ketiga, perpindahan panas. Dan terakhir, manfaat makanan sehat dan bergizi. Apa sih manfaat energi angin? Mari kita lihat bersama-sama. 1. Angin bermanfaat untuk menggerakkan kapal layar. 2. Angin bermanfaat untuk menggerakkan turbin angin pada pembangkit listrik tenaga angin. 3. Angin bermanfaat untuk menerbangkan para layang atau sering disebut gliding, atau ada juga yang menyebut gantol. 4. Angin bermanfaat untuk menerbangkan layang-layang. 5. Angin juga bermanfaat untuk menentukan arah angin. 6. Angin bermanfaat juga untuk mendinginkan mesin. 7. Angin bermanfaat untuk membantu pesawat untuk terbang. 8. Angin juga bermanfaat untuk membantu penyerbukan pada tanaman. Berikutnya, apa saja manfaat energi panas dan cahaya matahari? Mari kita saksikan video berikut ini. Matahari adalah salah satu sumber energi terbesar di bumi. Selain menghasilkan energi panas, matahari juga menghasilkan energi cahaya. Kedua energi inilah yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya, teman. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda-benda basah seperti pakaian yang habis dicuci maupun mengeringkan makanan seperti pada pembuatan kerupuk dan ikan asin. Proses pembuatan garam juga memerlukan energi panas matahari loh. Air laut yang ada di tambak garam akan menguap jika terkena panas matahari. Air laut kemudian mengkristal menjadi garam. Energi matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan darat maupun air. Fotosintesis menjadikan tanaman tumbuh dengan sehat sehingga dapat dikonsumsi hewan maupun manusia. Manfaat energi matahari di pagi hari dapat membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh kita, teman. Vitamin D ini sangat baik untuk kesehatan tulang kita loh. Oh iya, energi matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya. Apa sih perpindahan panas atau perpindahan kalor? Perpindahan panas, perpindahan kalor itu meliputi 3 peristiwa, yaitu akan dijelaskan melalui video berikut ini. Yuk, mari kita perhatikan dengan seksama. Perlu kalian ketahui, perpindahan kalor ada 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Seperti apa ya peristiwa perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita belajar sama-sama. Konduksi adalah perpindahan kalor pada zat padat. Ciri perpindahan kalor konduksi adalah partikel dari medium di mana kalor berpindah tidak ikut berpindah. Seperti apa ya konduksi itu? Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti pegangan ceret yang airnya dipanaskan ikut terasa panas. Sendok logam yang dipakai mengaduk sup panas lama-kelamaan akan ikut panas. Bagaimana? Apa adik-adik ada yang bisa memberikan contoh yang lain tentang perpindahan kalor secara konduksi? Kemampuan zat padat menghantarkan panas secara konduksi berbeda-beda tergantung pada jenis zat padat. Oleh karena itu, zat padat bisa dikategorikan menjadi konduktor dan isolator. Konduktor zat padat yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, aluminium, baja, besi.
Sedangkan isolator, zat padat yang kemampuan menghantarkan panas dengan buruk. Contohnya, kayu, karet, styrofoam, tanah liat. Konveksi adalah perpindahan kalor pada zat cair dan gas. Ciri konveksi, partikel dari medium ikut berpindah. Contoh konveksi pada zat cair dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika memanaskan air. Maka, air yang sedang dipanaskan akan memperlihatkan partikel air naik dari bawah ke atas yang menunjukkan perpindahan panas atau kalor. Pada saat dipanaskan, massa jenis zat cair mengecil. Akibatnya, zat cair akan bergerak naik. Sedangkan, zat cair yang belum panas akan turun. Peristiwa ini terjadi terus-menerus sampai seluruh zat cair menjadi panas. Konveksi terjadi pula pada gas, misalnya udara. Beberapa peristiwa yang terjadi akibat adanya konveksi udara seperti adanya angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari. Pada malam hari, daratan lebih cepat menjadi dingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih panas. Massa jenisnya mengecil. Akibatnya, udara di atas lautan akan naik dan digantikan udara dari daratan. Berikutnya adanya angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari. Siang hari, daratan lebih cepat menjadi panas daripada lautan. Udara di atas daratan lebih panas. Massa jenisnya mengecil. Akibatnya, udara di atas daratan bergerak naik dan digantikan udara dari lautan. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor yang tidak membutuhkan medium atau zat perantara. Kalor merambat ke segala arah. Dalam kehidupan sehari-hari, panas dari api unggun merambat ke segala arah, sehingga sampai ke tubuh kita. Bahasan yang terakhir, manfaat makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan sehat dan bergizi membantu menurunkan dan mempertahankan berat badan ideal. Buah, sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian bermanfaat untuk menggantikan makanan tinggi lemak dan tinggi kalori sehingga membuat kenyang lebih lama. 2. Mengurangi risiko penyakit jantung. Mengonsumsi lemak sehat dalam jumlah sedang seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun, alpukat, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian membantu melindungi jantung. 3. Membuat tulang dan gigi kuat. Diet dengan kalsium dan magnesium yang cukup diperlukan untuk tulang dan gigi yang kuat. Menjaga tulang tetap sehat sangat penting dalam mencegah osteoporosis dan osteoartritis di kemudian hari. 4. Menjaga kecantikan kulit. Tubuh yang ternutrisi dengan baik akan membuat kulit sehat dan halus, serta terlihat awet muda. Perbanyak buah, sayuran, dan asam omega 3 dalam menu harianmu. 5. Mengontrol gula darah. Karbohidrat kompleks seperti roti gandum, oatmeal, dan beras merah menyebabkan pelepasan gula yang lambat ke dalam aliran darah, yang membantu mengatur gula darah. Yang keenam, terakhir mendukung kesehatan otak. Makanan sehat dan bervariasi akan menyehatkan fungsi otak, sehingga bisa meningkatkan kesehatan mental.